Sania, silahkan dengan laporan Anda, Sania. Ya, terima kasih Syafinas dan juga pemirsa. Pada saat ini saya betul memang berada di gedung DPR dan MPR untuk mengetahui lebih lanjut dan juga sedang mengobservasi jalannya rapat antara Mahfud MD selaku Menko Polhukam dengan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga bersama dengan para anggota DPR RI Komisi 3. Dan memang pada saat ini rapat terkait dengan aliran dana mencurigakan atau aliran dana janggal sebesar 349 triliun rupiah ini masih berjalan, namun ada satu kesimpulan yang saya bisa jelaskan kepada Safinas dan juga pemirsa di rumah. Di mana yang pertama adalah memang Menteri Koordinator dan juga Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan juga Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan ini telah secara terang dan juga tegas menyatakan bahwa aliran dana sebesar 349 triliun,87 itu adalah data yang sama yang dimiliki oleh dua kementerian, di mana sebelumnya memang terjadi adanya bukan mispersepsi tapi adanya ketidaksamaan antara data antara Kementerian Keuangan dan juga Menko Polhukam. Dan juga selain dari ini karena Mahfud sempat memastikan bahwa 300 surat yang berasal dari sumber yang sama, yakni dari laporan hasil akhir atau LH dan juga laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dari periode 2009 hingga 2023. Dan selain ini pemirsa, sebelumnya juga Mahfud MD sempat menyatakan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebesar 35 triliun rupiah dan terhadap hal ini Sri Mulyani juga telah mengklarifikasi bahwa dari 35 triliun tersebut hanya 3,3 triliun yang memang terikat secara langsung dengan pegawai Kemenkyu, dan dari 3,3 triliun ini pemirsa memang tadi dijelaskan secara komprehensif dan juga cukup rumit, namun yang dapat saya simplifikasi kepada Safinas dan juga pemirsa di rumah bahwa memang 3,3 triliun yang tadi telah ditindak oleh Sri Mulyani ini juga telah menindak kepada pegawai Kemenkyu, di mana pegawai Kemenkyu yang terkait dengan aliran dana tersebut telah diberhentikan dari jabatan, kemudian dicabut jabatannya lalu diturunkan dari jabatan, dan juga yang terakhir telah ditegur dan juga ditunda kenaikan pangkatnya. Namun selain itu juga pemirsa yang dapat saya sampaikan kembali adalah dari dana tadi 349 triliun rupiah terdapat agregat ada indikasi transaksi mencurigakan ini sebesar 275 triliun rupiah, dan dari 275 triliun rupiah yang kiranya saya tangkap cukup terang adalah ada 189 triliun rupiah ini yang merupakan dana atau transaksi mencurigakan kredit dan debit yang masuk yang merupakan terkait dengan tugas atau kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea dan juga Cukai, di mana 189 triliun ini adalah terkait dengan komoditas ekspor emas yang juga sangat amat erat kaitannya dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu pemirsa, kesimpulan kedua yang dapat saya sampaikan adalah dari klarifikasi tersebut, maka Menteri Koordinator Polhukam dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyebutkan akan membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang. Demikian, kembali ke studio Safinas. Ya, terima kasih Shania atas laporannya. Selamat bertugas kembali.